Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pengantar manajemen. Di sini kami akan mewawancarai UMKM atau ini chicken guys. Apa bisa diperkenalkan nama dan jabatan? Perkenalkan diri, nama saya Gilman Opa Rustandi. Kebetulan kalau sebetulnya saya itu mahasiswa sekarang semester 6 dan cuma mengisi kekosongan mungkin dan mencoba untuk hal baru. Terus yang kedua, apa sih motivasi utama Bapak dalam menjalankan sebagai pemimpin? Sebetulnya kalau untuk menjalani usaha yang saya artinya kita sebagai anak muda melihat ya sekarang ada dua pilihan, kita mau kerja atau mempekerjakan. Kalau yang menjadi motivasi saya seperti itu. Terus satu lagi nih, Pak, berapa penting sih peran bawahan Bapak kalau punya pegawai keberhasilan kepemimpinannya oleh Bapak? Sebetulnya untuk kemungkinan itu sangat berpengaruh karena yang kita tahu dalam segi apapun itu, apalagi di bisnis ya, namanya pimpinan pengelolaan yang emang bakal berpengaruh besar karena ya kita tahu bahwasanya ketika kita mempunyai bawahan, ketika kita punya asisten, tetap yang namanya menjadi pemimpin harus tahu segalanya. Kalau untuk bersikap tegas mungkin harus ya terhadap bawahan juga. Kalau melihat tentang masukan itu perlu sangat-sangat penting dari saya karena yang namanya usaha bicara dengan apa yang kita konsepkan, tapi kita harus bisa melakukan dari bawahan kuliah. Dikatakan mengambil keputusan itu menjadi hak saya pribadi untuk dilibatkan atau tidak, jadi kembali ke awal karena masukan itu juga menjadi penting bagi saya, maka ya dikatakan melibatkan ya dilibatkan mungkin dalam keputusan saya. Bagaimana cara melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk yang sesuai gitu? Kita mengukur kalau untuk tugas atau tanggung jawabnya sesuai, kita kan tadi mungkin kalau namanya usaha namanya itu kita mempunyai batas awal atau kita mengonsep seperti apa sih usaha yang kita akan bangun, dan itu pasti dikonsep dari A sampai Z. Nah, ketika mengukur ya mungkin kita kembali ke konsep awal, kita melihat apakah sejauh ini konsep kalau sudah berarti ya kita menilai bahwasanya ini sudah atau apa tugas ataupun tanggung jawab yang ada. Kalau begitu berarti kita evaluasi Pak. Ya, gitu. Baik, kesimpulannya yaitu manajemen pada dasarnya merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam kehidupan organisasi. Baik organisasi besar maupun kecil, termasuk usaha mikro kecil dan menengah. Tanpa manajemen yang baik, sebuah organisasi akan berjalan tanpa arah yang jelas, sulit mencapai tujuan, dan rawan mengalami ketidakefisiensi. Oleh karena itu, konsep dasar manajemen menjadi koordinasi utama dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Secara umum, manajemen dapat dipahami oleh proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, keuangan, waktu, informasi, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga bagaimana proses untuk mencapai hasil tersebut dilakukan secara sistematis dan terarah. Fungsi terakhir dalam manajemen adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengendalian, manajer dapat menilai kinerja, pembandingan hasil yang telah dicapai dengan standar yang telah ditentukan, serta melakukan tindakan kooperatif jika terjadi penyimpangan fungsi. Ini sangat penting agar organisasi tetap berjalan pada jalur yang berada dan mampu melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, keempat, fungsi manajemen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Perencanaan yang baik harus diikuti dengan pengorganisasian yang jelas, kemudian didukung dengan pengarahan yang efektif serta dikontrol melalui pengendalian yang tepat. Jika salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik, maka keseluruhan proses manajemen akan terganggu. Selain fungsi-fungsi tersebut, konsep dasar manajemen juga menekankan pentingnya peran manajer sebagai pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, manajer dihadapi pada berbagai pilihan dan tantangan yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Keputusan yang diambil harus mampu menyeimbangkan kepentingan organisasi dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, kemampuan analisis komunikasi dan kepemimpinan menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, pada akhirnya, konsep dasar manajemen mengajarkan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal atau kecanggihan teknologi, tetapi sangat bergantung pada bagaimana manajemen diterapkan. Manajemen yang efektif akan menciptakan koordinasi yang baik, meningkatkan efisiensi kerja, serta mendorong pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Dengan memahami dan menerapkan konsep dasar manajemen secara benar, organisasi diharapkan mampu bertahan dan berkembang, bahkan bersaing di tengah dinamika perubahan lingkungan yang semakin kompleks.